Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha, yaitu ketika matahari naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga sebelum masuk waktu zuhur. Jumlah rakaat yang dilaksanakan dalam sholat duha adalah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena terdapat banyak keutamaan-keutamaan bagi yang melaksanakannya. Berikut 7 keutamaan sholat duha yang telah dirangkum Irman Hidayah dari berbagai sumber referensi. Tapi sebelum kita masuk pada keutamaan yang pertama, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang disajikan oleh Irman Hidayah. Terima kasih. Sedekah terbaik. Sedekah tidak hanya menginfakkan harta benda. Sholat duha juga merupakan sedekah terbaik yang bisa kamu lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Menjamin kecukupan rezeki. Keutamaan yang kedua adalah sholat duha dapat menjamin kecukupan rezeki. Jika kamu rutin melaksanakan sholat duha di pagi hari, maka Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Hal ini dikutip dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas melaksanakan 4 rakaat pada awal siang, yaitu sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya waktu sore." Hadis riwayat Daud, Ahmad, dan Tirmizi. Penghapus dosa. Keutamaan sholat duha yang ketiga adalah dapat menggugurkan dosa-dosa. Sebanyak apapun dosa yang telah dikerjakan akan diampuni oleh Allah jika rutin melaksanakan sholat duha. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Mendapatkan keuntungan yang besar. Keutamaan yang berikutnya adalah barang siapa yang melaksanakan sholat duha, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan keuntungannya lebih besar dari ghanimah yang didapat para mujahid ketika menang saat perang. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan yang paling dekat dari musuh yang akan diperangi, paling banyak keutamaan atau ghanimahnya, dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka dialah yang paling dekat tujuan tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya, dan lebih cepat kembalinya." Terhindar dari keburukan dan dibangunkan rumah di surga. Keutamaan melaksanakan sholat duha yang kelima adalah siapa yang mengerjakan sholat duha akan terhindar dari keburukan. Dan keutamaan yang keenam adalah Allah akan membangunkan rumah di surga untuk orang yang melaksanakan sholat duha. Keutamaan sholat duha yang kelima dan keenam ini tertulis dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah."
Barang siapa mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakan 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Disediakan pintu khusus di surga. Keutamaan melaksanakan sholat duha yang ketujuh adalah barang siapa yang melaksanakannya secara rutin, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang dibuatkan secara khusus. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian. Masuklah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah 7 keutamaan melaksanakan sholat duha. Banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang juga dapat kita peroleh jika kita rutin melaksanakan sholat duha. Semoga kita semua semakin semangat melaksanakan sholat duha setelah mengetahui setidaknya 7 keutamaan-keutamaannya. Jangan lupa share juga video ini agar manfaatnya semakin luas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.